ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Ular sanca darah atau piton kurtus ini memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Agak berbeda dengan jenis piton pada umumnya. Tubuh piton kurtus lebih pendek dan cenderung gemuk. Meski demikian, satu hal yang harus diwaspadai dari ular yang satu ini, yaitu gerakan dan serangannya yang sering tak terduga. Meski sangat beresiko untuk dapat mengeluarkan piton kurtus dari dalam lubang sarangnya, namun rasa penasaran membuat saya lupa akan resiko dan bahaya yang bisa berakibat fatal, terutama jika terkena gigitan gigi-gigi agripanya. Pak, sini Pak. Nah, ini dia Pak. Pemirsa, ini piton kurtus atau sanca darah ya. Cuma yang satu ini adalah ular yang emang hidup di sekitar hutan Kalimantan. Piton ini sendiri memiliki pola warna yang bermacam-macam dan warna kulit yang sangat indah. Mulai dari warna coklat seperti ini, hitam, sampai warna oranye dan merah ya. Ini jenis piton yang emang unik. Di Indonesia sendiri, piton yang pendek satu-satunya cuma piton kurtus ini sendiri Pak. Dan ini bukanlah jenis ular berbisa pemirsa. Mungkin karena tubuhnya yang gemuk dan pendek, hampir sama dengan ular tanah yang ada di Banten atau di sekitar Jawa Barat tuh banyak ditemuin. Itu bentuknya tuh hampir sama ular ini. Jadi kebanyakan orang nganggap bahwa piton kurtus yang masih kecil ataupun yang tubuhnya belum terlalu besar itu dianggap sebagai ular berbisa karena ular ini cenderung lebih pasif dan gak seberapa banyak nyerang. Tapi walaupun jenis piton, kita harus tetap hati-hati sama ular yang satu ini nih, karena lihat ini ular yang agresif banget ya, serangannya cepet. Tuh. Serangan ular sanca darah atau piton kurtus ini memang benar-benar sulit diprediksi. Belum lagi sikap waspadanya dengan tidak sedikit pun memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendekat dan berinteraksi. Panji gak nyangka nih, di Kalimantan, Panji masih bisa menemukan piton kurtus. Padahal piton kurtus ini sendiri, di Pulau Kalimantan ini, itu agak susah untuk ditemuin. Terutama ular ini sendiri, itu hidup di daerah lembab yang dekat sama air. Gimana Mas? Lebih baik aku potong aja ini. Wah jangan, lebih baik Bahaya kembaliin ini. lagi aja. Enggak, ini kan bukan jenis ular berbisa. Lagi pula kan ini kan bukan jalan umum ya Mas ya. Ya, Mas, betul. ngomong-ngomong lagi nyari apa di sini? Ya, kita tadi masang jerat tadi di sini. Oh gitu. Kita masang jerat di sana, di hutan sana. Untuk apa? Jerat untuk apa? Ya, banyak binatang di sini. Kadang Oh. bisa dapat musang, kadang burung. Oh, Oh. jadi sambil berburu juga? Ya, sambil. Wah. Biasa kita jalan-jalan di hutan gini, Hah? kadang bawa hasil pulang, Ya, ya, ya. kadang bawa satu ekor Tapi gitu. Mas, saya kan tujuannya datang ke sini nyari kura-kura nih. Pernah lihat ke kura-kura darat? Yang besar itu loh, yang Kalau- kaki gajah. Kalau kura-kura, Heeh. kayaknya di sebelah gunung sana yang dekat sungai. Oh. Di sana saya pernah lihat itu kura-kura. Yang besar, Iya, yang besar Iya. coklat. ya besar ada. Kayak gitu. Saya ya? pernah lihat di sana. 1 minggu yang lalu saya Hmm. pernah lihat di sana supaya pergi pasang jerat. Saya pernah lihat di sana itu. Wah, boleh Yang deh. kura-kura. Antar saya ke sana yuk, Iya. Mas. Kalau Iya. lagi gak repot nih. Ya bisa. Bisa? Mas, ini kita tinggal di sini aja. Kalau bisa antar saya ke tempat kura-kuranya, Mas. Sayang Mas, bagus kita potong makan aja ini enak ini. Waduh, saya nggak bisa makan ular soalnya. Oh gitu ya Mas. Kita ya. cari binatang lain aja yang mungkin saya sendiri masih bisa makan, Mas. Oh, iya, Ayo iya. kita sambil sana. Mas, ngomong-ngomong namanya siapa? Nah, kalau nama saya Burhan. Mas. Wah, saya Panji. Saking asiknya berinteraksi dengan piton kurtus, saya sampai lupa berkenalan dengan teman baru yang satu ini nih. Hehe. Tapi beruntung juga saya bertemu warga lokal di sini. Sehingga untuk menjelajah lebih jauh ke dalam hutan tidak perlu ragu dan tentunya tidak khawatir tersesat. Ini nyari apa sih?
selain ngetrap, Berjalan semakin ke dalam hutan belantara ini, suasananya semakin tenang dan pepohonannya pun semakin rapat. Tentunya suasana seperti inilah yang sangat saya harapkan setiap masuk ke pedalaman Kalimantan. Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian dalam hutan pedalaman Kalimantan. Tidak jarang kami harus menerobos tumbuhan dan pepohonan untuk bisa membuka jalan. Sehingga saya pun harus Wow, seekor musang malang tak bisa melepaskan diri dari jeratan tali yang dipasang oleh warga sekitar hutan. Biasanya jebakan-jebakan tali dipasang untuk berburu babi hutan. Namun rupanya yang tertangkap saat ini adalah musang tutul. Musang yang bernama latin Paradoxurus hermaphroditus tergolong hewan menyusui atau mamalia. Satwa yang satu ini memiliki sifat nokturnal alias aktif di malam hari. Sehingga dalam mencari makanan, musang kerap berjalan pada saat malam ketika mangsanya seperti ayam dan burung sedang beristirahat. ternyata jebakan yang dipasang Mas Burhan berhasil menjerat seekor ase atau musang hutan. Nah, ini adalah jenis musang besar, termasuk golongan musang yang lumayan sulit ditemukan, ya, lumayan langka. Gimana? Yes. Oh, hati-hati mas. Mas, ya, pakai kayu aja. Coba sini kayaknya. Bisa itu. Binatang ini sangat liar dan sangat agresif banget ya. Udah gitu taringnya itu tajam banget. Kalau kita nangkepnya itu asal terus nggak pakai perkiraan, bisa-bisa jari tangan kita sobek kalau misalkan sampai kena gigit binatang ini. Wis, lihat kayu aja dipelintir sampai nih bekas gigitannya, lihat ini. Kayu ini digigit sampai sobek kayak gini. Kulit kita nggak lebih keras daripada kayu ini. Jadi kalau misalkan sampai kena gigit kulit, wow, lukanya akan lebih parah. Lihat, musang itu barusan gigit sepatu Panji. Nih, bagian kulit sepatu Panji aja itu robeknya sampai kayak gini, dalam banget. Untung Panji pakai sepatu yang tebal sama tinggi kayak gini ya. Kalau misalkan kena bagian betis ini, mungkin betis Panji yang sobek. Lihat ini, lihat, robek. Wow, benar-benar satwa liar yang mempertahankan dirinya demi hidup. Jadi, Panji akan mencoba untuk melepaskan binatang ini dari jerat, tapi dengan penuh hati-hati, dan Panji pun nggak mau sampai digigit sama binatang yang satu ini. Untuk kena sepatu, nggak kena tangan. Mas, bantuin mas, kita coba tangkap. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa mas, kita coba tangkap mas. Ini memang kucing hutan ini memang liar. Tidak mudah memang untuk melepaskan musang liar ini dari jeratan tali jebakan. Gigitan dan cakaran musang harus diwaspadai. Gigi-gigi musang yang runcing dan kekuatan rahangnya bisa mengoyak pemirsa, bagian tubuh saya Panji pakai jika kayu tidak yang hati-hati. bercabang seperti ini. Ini kayu aman ya. Ini nggak menyakiti binatang ini kok. Karena dengan menggunakan kayu ini, Panji mau jepit bagian lehernya supaya dia nggak seberapa ngeberontak. Perlawanan musang liar Oke, membuat cabut itu, saya agak kewalahan Ini. untuk melepaskan tali jeratan di Iya. kakinya. Namun hal ini tetap harus saya lakukan untuk menyelamatkan satwa malang ini. Oke mas, kita bawa dulu mas. Kita bawa dulu. Ada trap nggak? Ada trap nggak?
Selanjutnya kita apa ini? Kita lepasin lagi aja ya. Duh, sayang mas, saya ada kandang mas. Ada kandang? Bagaimana kita masukkan di kandang aja? Oh gitu. Kebetulan teman saya pemburu babi ini membawa kandang kecil yang biasanya ia gunakan untuk menyebab anak babi hutan. Untuk sementara, kandang besi ini bisa ditempati musang malang yang menderita cedera kaki. Karena kalau langsung dilepas begitu saja, Bisa dia makan. sangat tipis Dia bisa peluang makan. satwa satu ini bisa bertahan hidup. Saya mas, kita pulang aja. Hah? Pulang? aja. Lah, ntar aku bantu. Ya, ayo. Tapi kan katanya mau anterin aku nyari kura. Oh iya. Enggak, kebetulan Hah? jalan yang kita lewat untuk pulang ini, di situ ada juga jalan dekat di situ, dekat mau jalan yang mau pulang tempat kura-kura itu. Ya udah aku bantu Ya. deh ini bawa ini. Ya. Ternyata lokasi kura-kuranya pemirsa itu ada sekitar sini ya, sekitar jalan pulang nanti. Ya, mudah-mudahan. Sarang apa sih itu yang gundukan-gundukan itu? Nah, itu bungsu itu. Bungsu? Ya, itu tanah tumbuh. Dalamnya tuh banyak semut. Tanah tumbuh, Ya. semut ya, Ya, bukan semut. rayap. Biasanya Ya. bukannya rayap ya. Jadi yang dalamnya tuh di sini kita panggil anai-anai. Aneh-aneh itu apa ya? Anai-anai dia ada yang berkandang di dalamnya. Dalam. Nah, di sana tuh banyak betul semut di dalamnya. Kadang ada aja orang sini pergi cari sarangnya itu. Untuk? Tahu katanya bikin obat. Oh gitu. Kita lihat yuk. Di dalam hutan seperti ini, tidak hanya hewan atau satwa-satwa besar saja yang berusaha untuk bertahan hidup dengan bergantung penuh pada kondisi alam di dalam hutannya. Semut yang memiliki populasi terbesar sebagai penghuni hutan juga menjadi bagian dari kehidupan yang ada di sini. Koloni semut yang membangun sarang menyerupai bukit-bukit kecil ini dapat hidup dengan damai dan menjadi bagian dari kehidupan hutan Kalimantan. Di balik gundukan tanah yang bisa mencapai tinggi hingga 2 meteran, ribuan dan mungkin bisa jutaan semut berlindung, beraktivitas hingga berkembang biak. Nah, ini dia. Oh di Sarangnya ini. itu ada bagian sarangnya ya? Ya, punya sarang. Wow. Ada. Kadang dari terpisah-pisah lagi di sini. Coba Pak. Coba Pak. Nah, masalahnya itu ada yang itunya tuh. Nah ini aja nih. Yang putih-putih di dalam itu. Ini dia nih. Ini sarangnya ya, ini rumahnya, rumah rayap nih. Ini terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu-kayu yang lapuk yang udah dicerna sama rayapnya, kemudian dibentuk seperti ini. Nah, ini yang putih. Wah, ini Pak. Oh, ini. Nah, ini dia pemirsa. Ini rayap yang biasa dibuat obat di sini. Nah, cuma ini bukan ratunya nih. Kalau ratunya besar. Masyarakat adat Dayak yang tinggal di pinggiran hutan banyak memanfaatkan sarang semut ini sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit. Mereka meyakini bagian tertentu dari sarang memiliki khasiat jika diramu menjadi obat. Sekarang Panji mau coba makan. Gimana rasanya? Hmm. Enak kan? Rasanya aneh-aneh gitu. Iya. Kenapa? Aneh rasanya. Merinding, lenyek-lenyek, terus udah gitu basah di lidah. Aduh, emang obat nggak pernah ada yang enak pemirsa. Yang enak obat buat anak kecil aja gitu, yang manis. Nyari kura. Oh ya, kita balik. Oh, aku tadi masih hutan. Reptil purba yang satu ini sangatlah unik karena tidak seperti kerabat reptil bertempurung lainnya yang suka dengan air. Sulcata atau kura-kura darat malah memilih habitat di daratan hingga pegunungan. Ini daerah favorit kita nih Mas. Apa di sini lokasinya? Ya, sini lah tepatnya. Ini. Daerah sini ya. Repot nih. Rupanya keberuntungan masih berpihak pada saya. Seekor reptil purba dengan populasi terbatas berhasil saya temukan di dalam hutan. Ya, seekor kura-kura gunung yang menjadi target pencarian saya pada petualangan kali ini. Nah, inilah ukuran. Besar nih. Ada yang lebih besar lagi. Lihat, lihat bisa. Ini akhirnya sejauh Panji jalan, Panji berhasil menemukan ini binatang langka yang Panji cari.
kura-kura kaki gajah atau emis. Biasanya di hutan-hutan kayak gini ya, di hutan-hutan perbukitan yang berdekatan dengan air juga. Dan selain dia memakan tumbuhan, kura-kura ini juga memakan cacing ataupun rayap ya, yang hidup di sekitar hutan ini. Kalau lihat di sini ada matahari ya, yang langsung masuk ke sini. Kura-kura ini juga membutuhkan sinar matahari langsung untuk membuat si tubuhnya ini hangat ya, karena semua jenis reptil itu memiliki darah dingin, jadi perlu panas matahari untuk menyesuaikan tubuhnya. Wow, besar banget nih kura-kuranya nih, tapi sayang satwa yang satu ini belum mau ngeluarin kepalanya nih. Mas, lebih baik kita tinggalin aja ini mas, kita ambil musangnya ya, karena kan dia susah banget nih keluarnya nih. Ya, karena dia dipegang tadi. Dipegang, jadi dia emang sembunyi. Selama berpetualang dan menjelajahi hamparan